A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi saya. Perkenalkan, nama saya Nurfadia dengan NIM 2561201034. Saya merupakan mahasiswa di STIM YAPMI Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada topik kali ini saya akan membahas topik yang menurut saya sangat relevan, bukan hanya untuk dunia bisnis, tapi untuk kita semua, yaitu etika dan tanggung jawab sosial dalam manajemen keuangan. Sebelum kita masuk ke konsepnya, mari kita bahas kenapa sih etika keuangan ini penting. Nah, banyak krisis keuangan besar terjadi bukan karena kurangnya teknologi atau ilmu, tapi karena pelanggaran etika seperti manipulasi laporan keuangan, penipuan investasi, atau pemberian kredit yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat yang tidak mampu membayar. Dampak nyata yang akan terjadi itu seperti tabungan pensiun hilang, rumah disita, dan kepercayaan masyarakat kepada institusi keuangan itu runtuh. Jadi, uang itu bukan sekedar angka di neraca ya, tapi uang sama dengan kepercayaan. Artinya, uang mempresentasikan kepercayaan antar kita. Nah, sekarang kita masuk ke konsepnya. Jadi, etika keuangan adalah prinsip moral yang memandu bagaimana individu dan institusi mengelola serta mendistribusikan uang secara adil dan bertanggung jawab. Ada empat pilar utama. Yang pertama ada kejujuran dan transparansi, artinya memberikan informasi yang akurat kepada klien atau investor tanpa menyembunyikan risiko atau biaya tersembunyi. Yang kedua ada akuntabilitas, artinya setiap pihak bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil, termasuk ketika terjadi kesalahan. Yang ketiga ada keadilan, artinya produk dan layanan keuangan harus bisa diakses secara adil tanpa mendiskriminasi atau mengeksploitasi kelompok yang rentan. Yang keempat atau yang terakhir ada keberlanjutan. Artinya setiap keputusan finansial perlu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Selain etika individu, ada juga konsep tanggung jawab sosial dalam skala institusi yang sering dikenal dengan istilah ESG atau Environmental, Social, and Governance. Artinya, keputusan investasi atau pembiayaan tidak hanya dinilai dari potensi keuntungan finansial semata, tapi juga dari dampak lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola perusahaan. Contoh penerapannya, sebuah bank memilih menandai proyek energi terbarukan dibanding proyek yang berisiko merusak lingkungan, atau perusahaan investasi yang menghindari menandai bisnis yang mempekerjakan anak di bawah umur. Ini bukan sekedar kegiatan amal, ini soal memastikan sistem keuangan mendukung kesejahteraan bersama, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Ini menunjukkan bahwa etika keuangan seringkali menuntut kita melakukan lebih dari sekedar tidak melanggar hukum, tapi benar-benar bertindak adil dan bertanggung jawab. Etika keuangan bukan cuma urusan bank besar atau perusahaan investasi. Kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai individu, kita bisa jujur dalam laporan pajak, tidak menipu dalam klaim asuransi, dan bijak saat memberi pinjaman kepada teman atau keluarga. Sebagai konsumen, kita bisa memilih mendukung lembaga keuangan yang transparansi dan bertanggung jawab secara sosial. Dan sebagai calon profesional di bidang keuangan, kita bisa membangun kebiasaan untuk selalu bertanya, apakah keputusan ini adil untuk semua pihak, bukan hanya untuk menguntungkan saya. Untuk membuat konsep ini lebih mudah dipahami, saya beri satu contoh kasus sederhana. Bayangkan seorang penasihat keuangan tahu bahwa produk investasi tertentu memberi komisi besar untuknya, tapi sebenarnya kurang cocok untuk kliennya yang sudah lanjut usia dan butuh dana stabil untuk masa pensiun. Secara hukum mungkin tidak melanggar aturan apapun selama informasi sudah diungkapkan, tapi secara etika penasihat itu punya kewajiban yang disebut dengan fiduciary duty, yaitu kewajiban mengutamakan kepentingan
kepentingan terbaik klien, bukan keuntungan pribadinya. Ini menunjukkan bahwa etika keuangan seringkali menuntut kita melakukan lebih dari sekedar tidak melanggar hukum, tapi benar-benar bertindak adil dan bertanggung jawab. Nah, sebagai penutup, keuangan yang etis dan bertanggung jawab sosial bukan menghambat pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, sistem keuangan yang dipercaya adil dan berkelanjutan adalah fondasi pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan semua pihak. Sekian pembahasan kita kali ini. Mari kita jadikan etika sebagai kompas dalam setiap keputusan keuangan yang kita buat, baik untuk diri sendiri, perusahaan maupun masyarakat luas. Karena keuangan yang bertanggung jawab adalah fondasi bagi masa depan kita yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.